Henry Pitoy telah jebol gawangnya 1 atas Patricio Morales. Dan inilah dia kick off babak kedua antara Persik Kediri melawan Persipura Jayapura. Ya, di babak kedua ini tentunya kita akan melihat bagaimana kekuatan dari barisan depan Persipura setelah ditariknya Boas Solosa dan masuknya David Lali. Ya, Mahyadi Panggabean berani untuk naik, berikan kepada Wawan langsung ke dalam kotak penalti. Wawan Widiarto mencetak 1 gol saat melawan Pelita Jaya lalu. Ya, Wawan Widiantoro pemain berusia 32 tahun. Umpan ke dalam kotak penalti yang dituju Wawan Widiantoro. Ya, tekanan dilakukan oleh pemain-pemain Persik Kediri di awal babak kedua ini. Rian Luis. Gerard Pangkali. Berikan ke depan maksudnya pada Lucinus Bay. Pelanggaran dilakukan oleh Mahyadi Panggabean yang sudah menerima 1 kartu kuning di babak pertama tadi dengan melakukan diving di dalam kotak penalti Persipura. Dalam tayangan ulang terlihat Mahyadi berusaha membuang bola, namun kakinya terlalu tinggi. Ya, kembali sebuah peluang dimiliki oleh Persipura. Ya, Edward Ifak Dalam mengambil tendangan bebas ini dan langsung ke dalam kotak penalti. Victor Igbonevo masih dapat dihalau oleh pemain-pemain Persik Kediri. Kembali Dio Paulin dibayang-bayangi oleh Oke John. Serangan balik yang cukup cepat. Saktiawan Sinaga. Masih ada Jacob Boy, wakil rakyat dari Jayapura. Ya, pelanggaran oleh Jacob Boy. Mulai terlihat semangat penggawa Macan Putih. Mahyadi Panggabean, Algojo tendangan bebas kali ini langsung ke dalam kotak penalti. Iya. Satu peluang. Hampir saja sebuah heading dari Patricio Pato Morales dan juga sebuah usaha rebound dari Mekan Nasirov. Ya, sebuah set piece yang diperoleh oleh Persik Kediri. Nyaris saja. Terlambat reboundnya. Iya. Cukup menarik, Bung. Justru di awal babak kedua Persik Kediri memberikan tekanan menit-menit awal. Kembali sepak pojok dari Mahyadi Panggabean. Dengan cepat Henry Pitoy. Ya, memang kalau kita simak di babak pertama tadi, justru permainan Persik Kediri ini sudah mulai muncul dan sudah mulai terlihat bagaimana mereka bisa melepaskan diri dari tekanan, kemudian membuat peluang-peluang yang jauh lebih berbahaya. Itu justru pada setidaknya 10 menit terakhir di babak pertama. Ya. Husnul Yuli mencoba ke dalam kotak penalti. Oke, John membayang-bayangi Beto, keluar dari sarangnya Herman Batak. Cukup seru pertandingan di babak kedua ini, Bung. Perlu diwaspadai oleh anak-anak Persik Kediri adalah serangan balik yang begitu cepat yang selalu dilakukan oleh kedua sayap dari Persipura. Saktiawan Sinaga
Mahyadi Panggabean. Iya. Kerja sama 1-2 dengan Saktiawan Sinaga. Masih dapat dihalau oleh Jack Comboy. Edu berikan pada Alberto Gonçalves yang selalu dibembengi oleh Oke John. Kita lihat beberapa kali Oke John tampak mencoba untuk men-tackle atau menjatuhkan Beto. Dan ini pada akhirnya memang membuahkan kartu kuning bagi Oke John. Saya pikir Ya. hal ini tidak perlu dilakukan, Bung, karena masih jauh dari gawang Persik Kediri dan Beto sendiri pun membelakangi gawang dari Persik Kediri. Kartu kuning diberikan pada Oke John atas pelanggaran terhadap Alberto Gonçalves. Herman Batak. Pemain-pemain Persipura. Berbahaya. Alberto Gonçalves dan iya. gol! Gol! Alberto Gonçalves menambah keunggulan Persipura atas Persik Kediri menjadi 1-2. Ya, akhirnya kembali Persipura unggul lebih awal. Ya, kalau di babak pertama tadi mereka memimpin 1-0 sebelum akhirnya disamakan 1-1. Kini di babak kedua mereka memimpin menjadi 2-1 lewat sebuah tendangan bebas yang kemudian menghasilkan gol. Beto lagi-lagi. Iya, cukup disayangkan, Bung. Irama permainan yang sudah mulai membaik daripada Persik Kediri justru hanya karena kelengahan lini pertahanan mereka harus ketinggalan kembali. Iya. Usaha berkali-kali dari Edu Ifak Dalam Ya, melalui memang, set piece ya, Bung. Bola yang pada akhirnya mengarah ke Beto ini bermula dari bola mantul. Ya. Oke John. Nyaris. Nyaris sekali. Yusinus Pai. Ini dia, Bung, yang perlu diperhatikan atau diantisipasi karena di saat Persik Kediri berkonsentrasi mengejar ketertinggalannya, mereka masih meninggalkan PR di lini pertahanan. Yan Luis Cabes. Edward. Iya, baik sekali. Errol. Kita lihat. Lagi-lagi mitra sepak bola serangan bertubi-tubi dari Persipura Jayapura walaupun sudah berhasil mengungguli Persik Kediri saat ini dengan skor 1-2. Iya. Terdengar para supporter Persik Kediri Ya. tampaknya memanggil nama Haryanto. Patricio. Salah satu pemain yang cukup senior di Persik Kediri. Saktiawan. Mahyadi Panggabean angkat ke dalam kotak penalti. Ya, Iya, antisipasi dicuri. yang salah dari Gunawan. Intercept dari Beto. Iya, kita dengar kita instruksi dengarkan. dari Jackson Tiago kepada para pemainnya. Instruksi dari Jackson Iya, Tiago dari untuk pinggir menurunkan lapangan, tempo Bu. permainan. Iya. Victor Igbonevo, Bio Paulin Mulai siap-siap untuk menerima sepak pojok dari Edward Ifak Dalam. Edu langsung ke kotak penalti dalam. Iya. Hampir saja sebuah percobaan kembali dari Persipura Jayapura. Ya, lagi-lagi kita melihat bagaimana akurasi tendangan dari Edu ya pada saat dia melakukan tendangan ke gawang. Ya, sebuah Ya. percobaan dari Bio Paulin, Bung. Masih ada Oke John di sana. kembali terlihat lemahnya pertahanan dari Persik Kediri, Bung, di mana mereka sebenarnya mempunyai Oke John yang bisa menghalau bola-bola atas, namun
tidak satu pun pemain yang mengawal Victor Ibonevo dan Gio Paulin di daerah berbahaya. Ya, inilah dia pemain-pemain dari Persipura Jayapura. Victor langsung ke depan, yang dituju adalah Tinus Pai. Cukup menarik Bung, di sini Justinus Pai lebih di depan dibanding Ian Luis Cabes Bung. Oh, Hampir saja salah komunikasi. Justinus Pai kembali. David ya. berubah Bung. Iya. Kita lihat Ian Luis Cabes Bung. Ya, dan memang ini yang selalu dilakukan oleh Persipura. Mencoba memanfaatkan lebar lapangan dengan tidak terkonsentrasi di satu sisi. Ya, Ketika mereka mengalami kebuntuan di sisi kiri, mereka langsung cepat mengubahnya. berhasil dicuri oleh Patricio Pato Morales. Oh, Oh, sebuah pelanggaran kepada Patricio Pato Morales ya, saya kira dari pelanggaran Gerard Pangkali, Bung. yang tidak perlu dilakukan oleh pemain ini. Kita lihat. Ya. Selain juga masih jauh, ya. Kemudian masih ada pemain belakang lainnya di Persipura yang tentunya sudah mengantisipasi pergerakan dari Pato Morales. Betul. Kembali Gerard Pangkali memperoleh kartu kuning ketiganya, Bung. Di mana pada pertandingan melawan Persebaya, Gerard tidak bisa bermain karena akumulasi kartu. Ya, berkali-kali Bung, Persikmania berteriak-teriak menyebutkan nama Haryanto, seorang pemain senior dari Persik Kediri berusia 32 tahun Bung, yang saat ini masih duduk di bench pemain. Maya di pengabaian, Berbahaya. percobaan dari luar kotak penalti. Arya. Ya, akhirnya Nasirov Mekan digantikan oleh Haryanto yang selalu dielu-elukan oleh Persikmania untuk hari ini agar diturunkan. Ternyata hasrat dari Persikmania Ya, didengarkan oleh Didengar. pelatih Gus Nur Yakin, Bung. mungkin SMS datang ke pelatih Gus Nur Yakin, Bung. Haryanto, bola pertama Haryanto. Langsung kena kotak penalti, maksudnya kepada Wawan Widiantoro yang selalu mencoba menusuk dari sisi kiri. Ya, memang dengan masuknya Wawan Widiantoro ini memberikan warna yang tentunya cukup berbeda dengan apa yang diperlihatkan oleh Persik Kediri sebelum pemain ini masuk. Ya, minimal dia bisa membantu Saktiawan dan Pato Morales di depan. Ya, kita saksikan juga di sini peran seorang Haryanto. Sedikit berbeda, Bung. Berubah pola permainan dari Persik Kediri. Ya, Alberto Gonçalves dibayang-bayangi oleh Gunawan. Masih dapat oleh Oke John. Iya. Mencoba melakukan bukan sebuah flick, pelanggaran tentunya ya. flick yang biasa dilakukan oleh mega bintang Cristiano Ronaldo. Terlalu deras bola kepada Pato Morales. Oh, hampir saja salah pengertian antara tiga pemain Persik Kediri. Ya, akan sangat berbahaya. Ya,
bagi gawang Persik Kediri. Tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara penjaga gawang dengan pemain belakang. Nyaris saja menjadi malapetaka. Gimin Raharjo. Mungkin ini yang diinginkan oleh pelatih Jackson F. Tiago, Bung, menurunkan tempo. Di saat Persipura sudah unggul, walaupun sebenarnya ini juga bukan jaminan bahwa kemudian keunggulan itu akan bisa mereka pertahankan, karena tentunya tuan rumah Persik Kediri akan terus menggempur untuk bisa mengejar ketinggalan mereka. Ya. Masih memainkan bola di sektor tengah. Percobaan langsung ke kotak penalti. Sebuah shooting yang cukup keras, namun masih dapat dibaca oleh Jendri Pitoy. Usaha dari Kusnul Yuli, Bung. Sebuah percobaan tendangan jarak jauh yang coba dilakukan. Terjatuh Patricio Pato Morales, Bu. Mahyadi Panggabean membaca kawannya, maksudnya kepada Patricio Pato Morales. Mengurung lini pertahanan dari Persipura. Pemain-pemain dari Persik Kediri sambil membaca kelengahan dari Persipura. Mahyadi masih menguasai bola. Mahyadi berikan pada Wawan langsung ke dalam kotak penalti. Yang dituju maksudnya adalah Saktiawan Sinaga. Terlalu deras. Ya, saya kira Persik bisa kembali memainkan apa yang sempat mereka perlihatkan di akhir-akhir babak pertama tadi, ya, di mana kerjasama satu sentuhan, dua sentuhan kemudian menghasilkan sebuah peluang yang lebih menjanjikan tentunya untuk bisa mengejar ketinggalan mereka. Dan tentunya juga ketenangan. Ya. Mulai menemukan irama permainan Persik Jeffrey. Kediri. Ya. Kusnul Yuli berikan langsung ke dalam kotak penalti. Ada Saktiawan Sinaga, ada juga Patricio Pato Morales di sana. Gerald Pangkali yang telah menerima satu kartu kuning. Beto bayang-bayangi oleh Gunawan. Kembali Beto. Coba dihalangi oleh Oke John langsung ke dalam kotak penalti. Ya, kita saksikan Wawan Widiantoro, Bung. Ya, cukup rajin Wawan, bukan saja aktif dalam membantu serangan, ya, tapi dia juga cepat berada di daerah pertahanan. Ya, dengan ditariknya Boas Salosa sedikit mengurangi warna dari serangan yang dilakukan oleh Persipura. Lebih dominan di sektor kanan karena tidak ada lagi Boas yang bisa keluar dari sektor yang satu lagi. Langsung ke dalam kotak penalti. Sebuah percobaan dari sepak pojok. Bola kali ini dikuasai oleh Jeffrey. Langsung Jeffrey mencoba kepada Patricio Pato Morales. Pelanggaran oleh Errol Iba. Gimin. Patricio, lepas Patricio. Ya, terlalu lemah. Walaupun sebenarnya sudah dalam posisi cukup menguntungkan. Ya. Dengan bermain bola-bola dari kaki ke kaki, menusur dan menusuk di dalam sektor pertahanan, inilah satu keuntungan yang bisa dimanfaatkan oleh Persik Kediri. Ya, karena tadi gol pertama juga tercipta lewat kerjasama seperti itu. Ya, karena kita tahu bahwa pemain-pemain belakang yang cukup tinggi akan sedikit mengalami kesulitan untuk mengantisipasi bola-bola pendek dan datar. Ya, Gunawan yang begitu aktif untuk menghalangi laju
dari pergerakan seorang Alberto Gonçalves, pencetak gol kedua dari Persipura Jayapura. Kedudukan saat ini masih 1-2 untuk keunggulan Persipura. Errol Iba masuk ke dalam kotak penalti. Errol Iba maksudnya kepada Beto Gonçalves. Tidak ada kawan di dalam kotak penalti. Kembali. Ya. Wawan Widiantoro kita lihat. Keluar dari sarangnya Herman Batak. Ya, kalau kita melihat bagaimana Wawan Widiantoro mengenakan kostum, saya jadi teringat mantan pemain Marwal Iskandar. Deltras Sidoarjo, Ya. Marwal Iskandar. Kembali Oke John langsung ke depan. Yang dituju Saktiawan Sinaga dan juga Patricio Morales. Namun terlalu deras. Edu. Ya, sebuah percobaan dari Harian. Ya. Mentah kembali, Bung. Serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Persik Kediri. Iya, kalau kita melihat baju tanpa lengan sebenarnya sudah sempat dilakukan oleh tim nasional Kamerun. Ya. Walaupun akhirnya dilarang oleh FIFA. Ya, Wawan Widiantoro dalam kotak penalti. Kusnul Yuli angkat ke depan. Patricio Ya. Pato. Patricio Ya. Pato Morales. Oh. Iya, satu kesempatan sangat matang. 99% saya katakan ini bisa membuahkan gol. Tapi antisipasi yang baik dan refleks yang sangat baik dari Jendri Pitoy. Begitu tenangnya, Bung, Iya. seorang Jendri Pitoy. Masih mampu untuk mematahkan peluang yang dimiliki oleh Persik Kediri melalui Pato Morales. sebuah skema penyerangan yang dilakukan dari sektor sayap. Ya, kemudian melakukan satu kerjasama, satu sentuhan, dua sentuhan ketika berada di area penalti. Ya. Ini terlihat jauh lebih efektif Betul. bagi Persik Kediri. Ketimbang mereka harus melakukan long passing Iya. ke belakang. Mahyadi Panggabean. Masih pemain-pemain Persik Kediri menguasai bola dan berusaha mengurung pemain-pemain Persipura. Kita saksikan di sini Haryanto, Pato Morales, Jeffrey, Gimin Raharjo. Kusnul Yuli berikan ke dalam kotak penalti yang dituju oleh Wawan di sana. Dipaksa Iya. membantu pertahanan Ian Luis Seorang Cabeza. Ian Luis Cabez. Harus turun sampai ke area penalti. Seorang striker yang sempat dipanggil oleh tim nasional Indonesia. Bola terobosan dari Haryanto. Kali ini Kusnul Yuli. Shooting langsung Ya. ke dalam kotak penalti. Masih dapat dibaca dengan tenang oleh Jendri Pitoy. Masuknya pemain senior Haryanto sedikit memberikan angin segar bagi Persik Kediri. Kita lihat, Bung, Persik Kediri berusaha mengurung Persipura Jayapura, Bung. Ya. Namun berkali-kali masih mentah seluruh serangan dari Persik Kediri. Shooting langsung. Lagi-lagi bertubi-tubi dan berkali-kali pemain-pemain Persik Kediri mencoba dari luar kotak penalti dengan shooting-shooting yang sangat keras dan terarah. Namun sekali lagi belum membuahkan hasil percobaan-percobaan tersebut. Iya. Upaya yang dilakukan Kusnul Yuli untuk kesekian kalinya adalah bagaimana berusaha menembus pertahanan Persipura yang menumpuk di depan Iya. mulut gawangnya. Lagi-lagi Persik Kediri kembali menguasai bola.
10 pemain Persipura berada di jantung pertahanan. Namun perlu diwaspadai serangan balik dari Persipura ketika mereka mempunyai kesempatan Ya. dan mempunyai kecepatan. Mengingat kecepatan dari seorang Beto ya, Bung. Ya, Mahyadi. sudah terlihat peran Mayadi yang sedikit maju ke depan dibandingkan babak pertama seperti yang dibilang Bung Kesit tadi. Oke, John. Membantu penyerangan. Ya, memainkan bola dari sisi ke sisi. Langsung ke dalam kotak penalti. Belum membuahkan hasil kembali, Bung. Ya, kali ini Alberto Gonçalves berhasil melewati Gunawan. Oh, terlalu deras. Namun masih ada Oke John. Herman Batak buang langsung ke depan. Berusaha untuk kembali membangun serangan. Ya, memang ketika Persipura memutuskan untuk memperlambat tempo permainan, Ya. maka risiko yang harus dihadapi adalah serangan-serangan yang menjurus ke gawang mereka ini tentunya akan jauh lebih Deras. banyak ya, jauh lebih deras dari Persik Kediri. Ya, Patricio kerjasama dengan Kusnul Yuli maksudnya. Iya. Ya, Kita tidak melihat apakah memang terjadi handsball atau tidak di kotak penalti. Ya, play on, Bung. Menurut wasit Aeng. Oke, John. Langsung dengan syuting jauh dari kotak penalti. Oke, John, mantan pemain Persiwa Wamena yang musim lalu mencetak 3 gol dalam 33 pertandingan. Barisan pemain dari Persik Kediri. Ya, Amarildo Sosa. ya. Yang belum diturunkan Amarildo Belum Sosa, diturunkan. Bung. Apakah menjadi kartu truf tersendiri bagi Coach Gusnul Yakin di sisa waktu kurang lebih 18 menit lagi? Ya, sejauh ini saya menyimak bahwa kelemahan yang terlihat sangat menonjol adalah di sisi atau di lini pertahanan dari Persik Kediri ya. Ya. Bagaimana mereka mudah sekali ditembus oleh para pemain Persipura. Jeffrey. Berusaha mengendalikan permainan pemain-pemain Persik Kediri. Lagi-lagi 6 sampai 7 pemain, Bung, berada di dalam kotak penalti Persipura, Bung. Ya, hanya menempatkan Beto seorang di depan untuk memanfaatkan serangan balik. Dengan skill individu yang di atas rata-rata pemain lainnya. Ya. Memang Jackson Tiago berharap aksi-aksi dan kemampuan individu dari Beto ini akan mampu untuk menaklukkan lini pertahanan Persik Kediri. Ya, pastinya. Apalagi setelah ditariknya keluar Boas Salosa, membuat Beto bekerja sendirian. Langsung ke dalam kotak ya. penalti dan ya, gol! Gol! Wawan Widiantoro mencetak gol keduanya di musim ini dan menambah gol untuk Persik Kediri menjadi 2-2. Iya, aksi rebound yang dilakukan Wawan Widiantoro menyambut tendangan langsung dari salah satu pemain Persik Kediri dari luar kotak penalti, menyamakan skor menjadi 2-2. Ya, percobaan langsung dari Kusnul Yuli, Bung. Iya, dan ketidaksigapan dari penjaga gawang Persipura, Jendri Pitoy, ini menyebabkan gawang Persipura bobol untuk kedua kalinya sehingga Persik mampu menyamakan kedudukan. Ya,
sebenarnya sudah berada dalam posisi yang tepat Yendri Pitoy, hanya saja memang tidak cermatnya dia dalam menguasai bola menyusur tanah tadi, Ya. sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Wawan Widiantoro untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Semakin menarik. Iya. Ya. Semakin panas Bung tentunya. Suasana di lapangan hijau Bung. Apakah Jackson F. Tiago masih dengan strategi menurunkan tempo Iya. pada saat mereka ditekan terus oleh Persik Kediri? Ya, saya kira yang paling aman adalah kembali mencoba untuk melakukan serangan Ya. ke gawang Persik tentunya sebagai upaya untuk kembali memimpin, karena memang dalam situasi seperti ini di tengah kembali meningkatnya moral dan motivasi pemain Persik Kediri, Ya. ini tentunya akan sangat memberikan tekanan bagi Persipura Jayapura. Ya. Maka upaya yang harus dilakukan saya kira adalah bagaimana Persipura kembali meningkatkan tempo permainan, kembali mencetak gol. Berhasil menambah gol untuk sementara menyamakan kedudukan. Usaha dari pemain-pemain Persik Kediri, di mana di menit 74 sebuah aksi rebound dari Wawan Widiantoro menambah koleksi golnya menjadi 2 gol di musim ini, setelah 1 gol dicetak saat melawan Pelita Jaya Kerawang. Wawan Darmawan sempat mengalami skorsing 1 musim Bung, karena dia melakukan kontrak terhadap 3 klub sekaligus. Benar sekali Bung. Namun pemain ini bisa bangkit dan menunjukkan kelasnya. Kembali Saktiawan Sinaga. Lagi-lagi mulai kehilangan konsentrasi sepertinya Bung pemain-pemain Persipura Jayapura. Mulai cepat membangun serangan. Alberto Gonçalves. Beto berikan kepada Ian Luis Cabez, masuk ke dalam kotak penalti. Iya. Cepat Herman Batak untuk keluar dari sarangnya. Iya, sebenarnya kalau kita melihat bagaimana Persipura ya, jika mereka ingin melakukan tekanan ya, sebenarnya mereka mampu untuk ya. bisa memberikan atau menciptakan peluang-peluang yang berbahaya di gawang Persik Kediri. Ya, Memang agak-agak menjadi pertanyaan juga ketika Jackson kemudian mencoba untuk merendahkan atau menurunkan Menurunkan, tempo ya. permainan ya. Karena memang ini pada akhirnya memberikan peluang bagi Persik Kediri. Patricio. Kalaupun oleh kita ambil kata-kata bijak bahwasanya menyerang adalah pertahanan terbaik, tetapi buat Jackson bukanlah itu, Bu. Ya, lepas Beto dari kawalan Gunawan. Lagi-lagi Ya, kita lihat kembali David. peluang. Sayang sekali usaha dari David Lali untuk melebar ke sektor kanan. Kita saksikan di sini Ortizan Salosa bersiap-siap masuk, mantan pemain Persija Jakarta, menggantikan David Iya, Lali. David Lali yang tadi masuk menggantikan Boas Solosa. Boas Salosa, Bung. Kini ditarik kembali dan posisinya digantikan oleh Ortisan Solosa. Errol Iba Ya, yang tampaknya meninggalkan lapangan hijau lebih memang dulu. dalam situasi seperti ini jam terbang sangat menentukan. Pasti. Ya, pemain seperti Ortisan Solosa yang tentunya sudah jauh lebih berpengalaman, ini sangat dibutuhkan dalam situasi seperti sekarang ini, di mana Persipura kembali mencoba untuk ya mencetak gol untuk kemudian memimpin kembali. Dan ini saya kira yang harus diantisipasi oleh pemain-pemain Persik Kediri dengan masuknya Ortisan Solosa. Ortizan. Salah mengumpan. Kembali bola dikuasai oleh pemain-pemain Persik Kediri. Saya melihat dengan masuknya Ortisan Sajojo Salosa, Jackson F. Tiago berusaha mengurangi kelemahan yang terjadi dari sektor Mahyadi dan Wawan Darmawan yang berhasil memberikan tekanan demi tekanan dari sektor bek kanan dari Persipura, sehingga
dibutuhkan tenaga baru untuk mengantisipasinya. Kusnul Yuli. Kembali kepada Husnul Yuli. Dari luar kotak penalti melihat Wawan di sana. Namun lebih dahulu offside, Bung, posisi dari Wawan. Cukup ketat pertandingan, Bung. Kita lihat dengan offside hanya berjumlah 4, Bung, sampai babak kedua ini. Edu maksudnya kepada Tinus. Curi saja bola oleh Tinus, berikan kepada Ortizan. Pada Ian Luis Cabez atau Alberto di sana. Alberto Berbahaya. sayang sekali percobaan dari Alberto Gonçalves. Iya, ada Gunawan yang terus membuntuti Iya. atau memarking pergerakan dari Beto. Memang terlihat sendirian Beto di depan setelah ditariknya Boas Salosa. Ya, Alberto Gonçalves yang musim lalu mencetak 23 gol. Ortizan. Victor Igbonevo. Edu bermain ke belakang. Kembali Victor. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Legimin Raharjo. Iya, menarik kaos dari Iqbal Nevo. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Legimin. Kembali, Bung, pemain-pemain Persipura mencoba membangun serangan, Bung, setelah terjadinya gol dari Wawan Widiantoro tadi. Ya, bola berhasil dicuri oleh Mahyadi Panggabean. Terlalu lemah umpan Mahyadi. Kepada Alberto yang selalu dibayang-bayangi oleh Gunawan. Nampaknya kedua tim berbagi waktu untuk saling menyerang, Bu. Saat ini giliran Persipura menyerang dan menekan kembali. Dan Karoliba, ya, Bu, kita saksikan di sini. Angkat ke dalam kotak penalti. Kurang sempurna. Iya, Ya, kembali. Pergantian pemain dilakukan Jackson Thiago. Paulo Romero. Ya, Justinus Pay. ya, Justinus Pay keluar digantikan oleh Paulo Rumere. Paulo Rumere, Ismail Paulo Rumere. Mahyadi Panggabean. Berikan kepada Patricio Pato Morales. Masih mencari kawan. Berikan kepada Gunawan yang membantu penyerangan kali ini. Mahyadi diberikan ke dalam kotak penalti. Ada Wawan di sana. Masih Wawan dibayang-bayangi oleh Jack Comboy. Mahyadi umpan ke dalam kotak penalti. Ada Saktiawan Sinaga di sana. Menghasilkan sepak pojok untuk Persik Kediri. Ya, menit-menit yang tentunya sangat rawan. Ya, sepak pojok dari Haryanto langsung ke Saktiawan Sinaga. Nyaris. Sebuah peluang dimiliki Persik Kediri Ya, melalui Kusnul Yuli memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan oleh Haryanto. Kusnul Yuli menyambut dengan sebuah sundulan. Ya, saya masih
berada di sisi sebelah kiri gawang dari Gendry Pitoy. Ya, tampaknya tempo permainan semakin meningkat di akhir-akhir pertandingan babak kedua ini. Karena dalam situasi seperti ini memang konsentrasi para pemain Ya. biasanya, khususnya para pemain belakang, biasanya memang sudah mulai berkurang. Ya. Dan jika hal ini bisa dimanfaatkan oleh Persik Kediri yang pada saat ini memang sedang memegang kendali permainan di area pertahanan Persipura, ini tentunya akan memberikan satu keuntungan. Cukup cantik. Kontrol bola dari Alberto Gonçalves. Duel Patricio dengan Bio Paulin. Pelanggaran oleh Bio Paulin. Memanfaatkan tinggi badan Bung. Haryanto sepertinya akan mengambil tendangan bebas kali ini. Oke, John. Sebuah percobaan tendangan kaki kanan dari orang pemain belakang dari Persik Kediri, Oki John, belum berhasil menjebol gawang Gendry Pitoy untuk ketiga kalinya. Ya. Beto Gonçalves berikan pada Ortizan, lepas Ortizan masuk ke dalam kotak penalti, Oh. menusuk di sana. Oh, iya. lagi-lagi dan masih ada pemain-pemain Persik Kediri Ya, di sana. serangan balik. yang cukup cepat dari Jeffrey. Baik Berikan pada sekali. Patricio. Oh. Oh, sayang sekali. Iya, satu serangan balik yang sangat cepat dari Persik Kediri. Ya, Setelah gawang mereka nyaris saja nyaris saja tadi gawang Persik Kediri dihantam oleh serangan yang sangat cepat pula dari Persipura. Kini kembali mereka melakukan tekanan dan nyaris saja membuahkan gol. serangan cepat, sayang sekali. Sedikit terpleset. Pato Morales. Ya, dan ini tentunya memberikan kesempatan bagi Gendry Pitoy untuk bisa keluar dari sarangnya, mengganggu pergerakan dari Patricio Morales. Apabila di sisa waktu ini kedudukan berakhir masih dengan seri, berarti head to head untuk kedua kesebelasan menjadi 4 untuk Persik, 5 untuk Persipura, dan 2 seri. Semakin menegangkan. Ya, Siapakah yang akan mampu memanfaatkan menit-menit terakhir ini? Apakah Persik Kediri atau Persipura Jayapura? Karena boleh jadi siapa yang bisa mencetak gol di menit-menit terakhir seperti ini tentunya akan menjadi sebuah kemenangan. Ya. Dan boleh dikatakan pertandingan mungkin akan bisa dikatakan sudah berakhir ketika gol itu tercipta. Menit-menit rawan. Bu. Iya. Victor Imbonevo membantu penyerangan. Sebuah usaha dari Ian Luis Cabes menghasilkan sepak bojok untuk Persipura Jayapura. Kurang sempurna sepak pojok. Bukan sebuah offside dan Oh. Bio Paulin Iya. hampir
hampir saja. Betul sekali. Ya, posisi yang sangat menguntungkan untuk seorang Bio Pierre Paulin. Belum dapat merubah kedudukan, masih tetap 2-2. Oh ya, Bung. iya, nyaris hanya tipis saja di sisi sebelah kiri. Lepas dari jebakan offside pemain-pemain Persik Kediri. Ya mungkin kalau dia sedikit lebih tenang, saya kira ini akan menjadi lain persoalannya. Tanpa ada pemain Persik Kediri yang memang mengganggu pergerakan dari Bio Paulin. Tambahan waktu 1 menit. Diberikan wasit Aeng untuk pertandingan kali ini. Ya, kita lihat apa yang terjadi di pinggir lapangan. Tampaknya peringatan diberikan oleh wasit cadangan terhadap pelatih Persik Kediri, Gus Mulyakin, yang tampaknya tadi sempat keluar dari areanya ya. Yang tentu saja memang hal ini tidak diperkenankan karena seorang pelatih memang tidak boleh melebihi atau tidak boleh keluar dari area yang sudah ditetapkan di sekitar bench. Ya. Dan saya kira memang wajib bagi wasit untuk memperingatkan hal ini. Ya, ya. Ya, apalagi tindakan seperti ini, saya kira ini Kurang sesuatu sportif, yang Bung, ya. sesuatu yang tidak perlu dilakukan ya oleh seorang pelatih. Tekanan yang cukup tinggi di pertandingan kali ini mengakibatkan seperti coach Gus Nur Yakin pun sedikit terprovokasi pula. Namun pemain-pemain Persik Kediri sebelum peluit panjang membangun serangan saat ini, Saktiwan Sinaga berusaha syuting langsung yang cukup keras secara mendatar, namun masih dapat dibaca oleh kiper Jendri Pitoy. Mitra sepak bola Antv, demikianlah akhir dari pertandingan Persik Kediri melawan Persipura Jayapura, berakhir dengan hasil imbang 2-2. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jarum Indonesia Super League.